Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, Bang Goden. Sebelum kita berdiskusi, kita coba dengarkan dulu bagaimana pandangan dari Ketua Kelompok Kerja Keberlanjutan Media dari Dewan Pers, Agus Sudibyo, yang sudah terhubung lewat saluran telepon. Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas Agus, kita melihat bahwa memang platform digital dan ini banyak asing itu dipertanyakan karena pada saat bersamaan jelas-jelas sering juga menyajikan sesuatu yang bersifat informatif seperti berita, tetapi bukan perusahaan berita, dan kenyataannya adalah perusahaan-perusahaan ini menyedot iklan jauh lebih banyak daripada yang diperoleh oleh media, khususnya media-media mainstream. Kalau Anda melihat seperti ini, apakah ini termasuk ancaman untuk pers atau seperti apa, Mas Agus? Ya, begini. Jadi yang penting itu adalah iklim persaingan usaha media yang sehat, yang transparan, yang adil, yang setara, gitu ya. Jadi kalau perusahaan platform media sosial, search engine, e-commerce itu mau berbisnis di Indonesia, gitu, silahkan, tidak masalah, tapi harus di dalam ekosistem media di mana iklim persaingannya itu sehat. Ada equal level playing field antara media baru ini dengan media konvensional, gitu. Nah, ini yang harus kita akselerasi pembentukannya. Yang belum sehat itu apanya, Mas Agus? Yang belum sehat yang dilakukan oleh digital misalnya ini? Begini, jadi kalau Metro TV, media Indonesia, menyebarkan berita yang katakanlah melanggar kode etik atau merugikan pihak tertentu, itu kan ada pelembagaannya kan, dibawa ke Dewan Pers, dibawa ke KPI dan lain-lain. Nah, sementara kalau media sosial menyebarkan konten katakanlah hoax yang merugikan, itu mereka seperti impun dari tanggung jawab, gitu. Justru hanya pembuat hoaxnya yang dipersoalkan secara hukum, tapi perusahaan platform media sosial yang menyebarkan hoax itu seakan-akan dia impun dari tanggung jawab. Seperti isi di luar tanggung jawab percetakan zaman dulu begitu ya? Nah, itu ada gium mereka yang sebagian orang terkecoh, tapi sebenarnya itu bentuk tidak tanggung jawab terhadap persebaran konten. Gitu. Dan itu bisa mengancam media massa yang mainstream, Mas Agus? Nah, iya, karena itu menunjukkan perlakuan yang berbeda, gitu kan? Nah, yang lain kan begini, sebenarnya antara publisher dengan news aggregator itu kan bekerja sama, ya kan? Sharing konten, sharing news, gitu kan? Tapi kemudian sharing revenue-nya tidak transparan, tidak adil, gitu kan? Terus selain sharing konten dan sharing revenue, sebenarnya sharing data perilaku pengguna atau data perilaku pembaca berita itu. Nah, data perilaku pengguna, user behavioral data itu selama ini dikuasai oleh platform. Padahal data itu kan muncul dengan memanfaatkan berita dari publisher. Tapi kalau publisher ingin mendapatkan data itu, publisher harus bayar. Itu bisa terjadi karena memang ketiadaan peraturan, regulasi, atau memang sudah ada tapi tidak diterapkan? Pertama, asymmetric information, Mas. Gitu ya. Jadi teman-teman pengelola media sendiri tidak sadar bahwa mereka itu punya hak atas user behavioral data itu. Gitu. Jadi begitu diberitahu oleh Google, beritamu tentang ini pembacanya 2.000 orang, sudah selesai dia. Dia tidak menuntut lebih jauh, data 2.000 orang itu sebenarnya profilingnya itu ada. Itu yang pertama. Jadi lebih pada ketidaktahuan teman-teman pengelola media sendiri bahwa mereka punya hak atas user behavioral data itu. Yang kedua, benar yang Anda katakan tadi, memang belum ada regulasinya tentang itu. Gitu. Ini pemerintah berusaha mengadakan itu berarti, Mas Agus ya? Selama ini belum ada inisiatif pemerintah atau negara untuk melakukan itu. Maka perlu ada pengaturan itu
baik dalam level undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau sebenarnya bisa juga cukup negosiasi kolektif antara asosiasi media dengan platform. Oke. Jadi Mas Agus, bisa juga formulanya ya. adalah business to business. Gitu. Oke, Mas Agus, kalau ada yang mengatakan sebenarnya usaha memproteksi pers, khususnya media mainstream itu karena ketidaksanggupan atau ketidakcakapan media mainstream untuk bersaing dengan platform digital, menurut Anda bagaimana, Mas Agus? Ya, ada tiga hal ya yang menurut saya syarat bagi news publisher, pengelola media jurnalistik untuk sustain hari ini ya. Pertama, konsisten dengan good journalism, ya kan? Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax, karena kalau Anda ikut menyebarkan hoax itu Anda masuk dalam habitat musuh yang jauh lebih kuat. Yang kedua yaitu apa, Mas? media sosial. Yang kedua adalah beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi, gitu. Yang ketiga dibutuhkan aturan main, ekosistem yang memadai, yang adil dan transparan tadi. Oke, baik. Kita harapkan ini juga diperhatikan segera karena kalau tidak jangan-jangan nanti media mainstream, media pers yang mainstream bisa keburu mati begitu ya Mas Agus ya? Ya, intinya tidak semua kesalahan platform, tapi juga platform memang memiliki beberapa persoalan yang harus direspon dengan segera. Gitu. Kita lihat nanti tindak lanjutnya seperti apa. Mas Agus Sudibyo, anggota Dewan Pers, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas. Ini menarik sekali, Bang Gaudens. Saya ingin langsung bertanya, tapi kelihatannya kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Gaudens tadi sudah dijelaskan oleh anggota Dewan Pers Agus Sudibyo, tapi pertanyaannya begini Bang, apakah kita bisa menerapkan aturan yang sama yang mengikat pers Indonesia kepada media-media platform digital tadi yang adalah sebetulnya bukan dari Indonesia? Ya mengapa tidak gitu. Negara-negara kita masa nggak bisa ngatur gitu. Tapi kan mereka perusahaan yang kedudukan hukumnya di Amerika katakanlah. Perusahaan berkedudukan dimanapun ketika berada di Indonesia harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, di dalam kerjasama internasional juga kan disebutkan misalnya kalau terjadi dispute gitu hukum mana yang harus berlaku gitu. Nah, saya sangat tertarik dengan pertanyaan Leo sebelum ini tadi. Mengapa pers itu harus diproteksi? Jawabannya itu sebetulnya bukan pers yang diproteksi, tetapi masyarakat yang diproteksi. Karena pers itu menurut undang-undang itu kan sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Dalam hal ini, ketika dia menjadi penyalur aspirasi masyarakat dan selalu pers itu selalu bersatu dengan kemerdekaan itu sendiri, sehingga yang diproteksi itu bukan persnya ansih, tetapi sesungguhnya yang mau diproteksi itu adalah demokrasi. Pers itu adalah pilar demokrasi, sama seperti 3 pilar lainnya. Sehingga memproteksi pers itu pada hakikatnya adalah memproteksi demokrasi itu sendiri. Apa benar begitu? Kita tanyakan langsung kepada masyarakat, kepada pemirsa Metro TV. Bang Gaudens, kita sudah terhubung dengan Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Gaudesius. Begini, selamat pagi. Silakan Pak Vence. Menarik tadi dari Agus Sudibyo. pakar pers Pak Agus Sudibyo tadi katakan bahwa ada 3 hal yang harus ya diperhatikan. Menarik sekali yang dibilang bahwa pers itu jangan menulis atau memberitakan yang sifatnya hoax. Kedua itu bagaimana pers itu membangun kebersamaan, karena kaitan juga dengan pernyataan dari Pak Gaudesius bahwa pers itu bukan pers yang harus diproteksi sebetulnya, karena pers itu adalah alat penyalur demokrasi bagi keberlangsungan hidup bangsa kita. Nah, dalam konteks ini maka
saya kira kalaupun ada pers dan new publisher yang datang ke Indonesia, dia harus juga mengikuti aturan main yang sudah ditetapkan. Sehingga kalau saya tidak salah tadi, Pak Agus mengatakan ini memang belum diatur sepenuhnya di dalam undang-undang pers. Dengan munculnya media-media online yang terkadang begini Bung Leo, ini juga yang saya bingung. Di Sulawesi Utara, di Manado sini, banyaknya media-media online ini yang saya tidak tahu persis ini asal dari mana. Nah, apakah mereka sudah memenuhi persyaratan atau tidak? Dan yang paling penting di sini, pers lagi ke depan, jangan ada istilah begini Bung Leo. The bad news is the good news. Ya, sehingga mungkin di situ muncul yang namanya berita-berita hoax yang membuat masyarakat ini dia, loh, yang benar yang mana? Ya, karena pers tujuannya adalah selain memberitakan, dia juga mencari duit di sana kan. Nah, ini yang jadi persoalan. Saya kira harus kita duduk bersama, bagaimana perlakuan pers di Indonesia itu sendiri dengan kaitannya juga dengan pers-pers asing yang masuk di Indonesia itu harus dibuatkan payung hukumnya. Baik. Ya, saya kira itu Bung Leo. Terima kasih Metro TV. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Vence ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Syahril. Silakan Pak. Sampaikan ya, dari hasil penelitian saya sebagai masyarakat awam, itu masyarakat sekarang itu sudah apatis dengan media, baik media TV maupun media tulisan koran ya. Kenapa? Karena sampai saat ini media-media itu tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Selalu dia bertekan kepada apa yang mereka produk itu akan dibeli oleh masyarakat. Mereka lupa bahwa sekarang itu bukan lagi produk oriented pasar itu ya, tetapi sudah adalah market oriented. Di situ ada keinginan masyarakat. Mereka butuh informasi, yes, tapi mereka lebih menginginkan informasi yang bisa mendidik mereka, memberikan mereka arah ya. Yang perlu sekarang di-create oleh pers ini itu adalah informasi-informasi yang bisa memberikan stabilitas politik, stabilitas keamanan, stabilitas ekonomi yang bisa mensejahterakan rakyat ini. Itu. Tapi kalau dia tidak resmi ke sana, pers akan ditinggalkan. Saya sangat sedih sekali dengan sekali di kampung saya Jambi sana banyak sekali media-media itu sudah terlantar, sudah mau tutup gitu ya. Walaupun di Jakarta ini saya perhatikan Jakarta demikian juga. Jadi kembali lagi orientasilah kepada kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu apa? Pers itu ada dibutuhkan. Keinginan apa? Lanjutan daripada kebutuhan itulah keinginan. Mereka menginginkan media itu memberikan informasi A, B, C, D. Tetapi tidak boleh dia berpikir apa yang mereka buat itu laku di pasar. Salah. Itu adalah sudah ketinggalan zaman. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Pak Nugroho di Jakarta juga. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Claudian, selamat pagi Bung Leonard. Selamat pagi Pak Nugroho. Silakan Pak. Alvin Toffler, seorang futurolog yang kondang, dia melihat 3 gelombang yang mengubah hidup manusia, yaitu penemuan api, penemuan listrik, dan kemudian penemuan media, informasi. Siapa menguasai informasi, dia menguasai dunia katanya. Yang kedua, kita ini di era global, di mana kemajuan iptek sudah membuat dunia ini tanpa batas. Ini tidak bisa dihindari. Maka kita akan melihat bahwa di sinilah media atau sumber informasi bagi rakyat itu harus diproteksi, dijaga. Pertama, keberpihakannya. Media harus berpihak pada kepentingan bangsa, kepentingan nasional. Ini yang penting. Tetapi menghadapi media asing yang demikian canggih, ya kita tidak bisa cuma berteriak-teriak. Mari kita kembangkan kemampuan media Indonesia yang menjadi canggih. Saya kira sekarang ini semua media dikuasai Amerika. Yang baru melawan itu RRT itu dengan 5G. Nah, kita juga harus bisa bikin 6G atau 7G. Riset untuk mengembangkan teknologi harus dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Dua, media mainstream harus dibantu sebagai pilar informasi bangsa. Harus dibantu supaya dia tidak mati, karena mau tidak mau banjir informasi lewat hoax ini adalah satu ciri daripada postur zaman kita ini. Iya Pak.
Yang ketiga, insannya harus dididik benar, keberpihakannya, kesadarannya, dan kualitasnya. Kualitas. Oke. Iya. Mudah-mudahan Metro bertahan. Baik, terima kasih Pak Nugroho di Jakarta. Selamat pagi Pak. Kalau kita melihat masih ada penelpon berikut di Jember, Jawa Timur. Ada Pak Iwan. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Gaudian. Ya, selamat pagi Pak Iwan. Kemajuan teknosains yang spektakuler sekarang ini adalah kenyataan. Lalu era digital itu juga kenyataan. Sedangkan informasi dan komunikasi itu merupakan kepentingan yang efektif efisien dilakukan oleh pers. Nah, untuk itulah pertumbuhan, perkembangan, kemajuan pembangunan nasional itu masalah yang mendesak. Untuk itulah pers harus dibina, diarahkan, dikendalikan, kemudian dipelihara, diproteksi. Untuk itulah maka perlu adanya regulasi dan Pak Presiden itu di Kalimantan Selatan sudah memberikan isyarat tentang regulasi ini. Sebab itu sangat berpengaruh, memberikan warna bentuk bagaimana pers di Indonesia. Nah, untuk itulah akan segera itu undang-undang itu akan dikeluarkan dengan catatan. Ingat, regulasi itu jangan dipisahkan dengan moralitas. Karena kalau sudah diceraikan, lalu berselingkuh dengan politikus hitam, dengan konglomerat yang dermawan tapi tidak kena. Nah, ini pembangunan nasional jadi rusak beritanya dan tidak bisa berkelanjutan. Maka dari itu diperlukan adanya undang-undang yang mengatur tentang itu dalam rangka untuk proteksi ini. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Bang Gaudens, para pemirsa menyatakan beberapa hal yang menarik tadi. Ditekankan oleh Pak Nugroho, media mainstream tetap harus dibantu karena kalau tidak membahayakan juga demokrasi seperti yang tadi kata Bang Gaudens. Tapi pertanyaannya adalah begini Bang, kalau media online itu kan memang jelas perusahaannya media ya, tapi kalau platform digital yang adalah media pertemanan misalnya, tapi dia juga menyajikan informasi atau berita dan dia adalah perusahaan milik negara asing yang beroperasi di Indonesia dan mengatakan bahwa kami punya kebijakan aturan sendiri. Tidak serta-merta kami harus tunduk kepada aturan di Indonesia, termasuk perpajakannya, termasuk yang lain-lain. Itu bagaimana Bang? Ya, yang lebih banyak disoroti itu sebetulnya agregator berita ya, bukan media online. Kalau media online itu sudah ada asosiasinya, bahkan berada di bawah Dewan Pers dan tunduk kepada kode etik jurnalistik. Yang paling penting itu kan ada kode etiknya, itu yang pertama. Nah, yang dibicarakan terkait dengan regulasi yang dijanjikan oleh Presiden itu terkait dengan platform digital. Jadi platformnya, platform itu sama seperti mesin pencarian, gitu ya. Search engine ya. Search engine. Nah, search engine itu bukan produk jurnalistik, karena dia tidak tunduk kepada kaidah jurnalistik. Kaidah jurnalistik. Paling penting di dalam jurnalistik itu kan soal kebenaran dan verifikasi. Nah, kalau jurnalistik berbuat salah, ada hukum dan aparat penegak hukumnya yang bisa juga sampai kepada pencabutan izin dari media mainstream itu. Tetapi kalau platform digital itu yang berbuat salah, undang-undang apa yang mengaturnya? Nah, pertanyaannya adalah, kalaupun nanti sudah ada undang-undang, apakah itu juga bisa diterapkan? Karena kembali lagi ke pertanyaannya, ada perusahaan platform digital yang sudah lama beroperasi di Indonesia, baru belakangan akhirnya mau membayar pajak misalnya, karena alasan-alasan tadi. Kita harus jeda dahulu. Bang Gaudens, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Gaudens, kalau sudah ada upaya pemerintah untuk mengadakan aturan yang mengatur bagaimana platform digital atau agregator itu mematuhi aturan yang sama dengan media mainstream, pertanyaannya bagaimana itu dipastikan bisa terlaksana? Ya tentu aturan itu kan dibuat bukan untuk sekedar ada aturan, tetapi harus ditegakkan. Ini memang persoalan terpisah
Yang sekarang ini kan persoalannya tidak ada aturan hukum yang mengatur tentang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita juga harus menolak kalau regulasi yang memproteksi pers itu menciptakan monopoli baru untuk kepentingan pers. Itu tidak boleh terjadi. Tidak boleh juga? Ya, pers harus menolak itu. Karena memang di era transparansi itu tidak boleh ada monopoli. Karena itu yang diatur dalam regulasi baru itu adalah adanya transparansi di dalam persaingan bisnis. Harus diatur sedemikian rupa sehingga ada kesetaraan di sana, seperti yang disebutkan Agus Rubio tadi. Dari pers itu tidak meminta monopoli, tetapi harus ada aturan yang sama. Sama seperti misalnya sekarang ini kan dipersepsikan atau dikampanyekan seakan-akan media sosial, platform gitu adalah jalan raya. Kalau terjadi kecelakaan di jalan raya, bukan jalan rayanya yang diminta pertanggungjawaban, tetapi penggunanya itu yang salah kan. Gitu. Nah, kalau kita mengambil analogi itu, bagi media mainstream, media konvensional, kalaulah salah beritanya salah, bukan hanya pembuat berita itu yang disalahkan, tetapi institusinya, lembaganya yang harus bertanggung jawab. Karena apa? Karena memang aturan 40 Undang-Undang 40 1999 itu mengatur tentang itu. Nah, pada titik ini disitulah letaknya ketidakseimbangan tersebut. Tapi kan masalahnya seperti agregator news itu, Bang. Itu kan bukan perusahaan media, sehingga undang-undang pers harusnya tidak bisa dikenakan kepada mereka. Pertanyaan itu juga terjadi pada 2014 di Jerman dan Spanyol. Bahkan di sana itu agregator itu dituduh telah mencuri konten. Karena itu Senat di Uni Eropa dan berlakunya di Jerman dan Spanyol memaksakan agar seluruh pengambilan berita dari karya jurnalistik itu harus ada nilainya. Karena itulah Google Google itu menarik diri dari Spanyol dan Jerman. Google? Ya. Itu mesin pencari itu? Ya, mesin pencari itu. Karena dipaksa harus membayar. Lalu kita harus melakukan seperti itu juga? Atau kenapa tidak? Kalau undang-undangnya mengatur seperti itu. Misalnya begini, ketika sebuah media atau penerbitan itu membuat berita, karya jurnalistik, tiba-tiba diambil begitu saja, itu kan pelanggaran hak cipta mestinya. Betul. Nah, kalau di Spanyol disebutnya itu revolusi hak cipta. Mestinya di Indonesia melakukan seperti itu, sehingga setiap pengambilan konten itu dan disebarluaskan harus ada harus ada nilainya di sana. Nah, itu yang mestinya diatur. Pengetatan ini apakah tidak bisa malah merugikan para pengguna, Bang? Karena konon katanya dengan ada keterbukaan ini, platform digital, akses informasinya jadi lebih baik, katanya begitu. Ya, kita harus jujur mengakui bahwa media sosial itu merupakan manifestasi ekspresi kebebasan yang diatur di dalam konstitusi. Tetapi di dalam ekspresi kebebasan itu, media sosial juga membuka lebar akan terjadinya berita-berita bohong, kebencian, bahkan sumpah serapah itu bisa ditemukan di media sosial. Apakah seperti itu yang mau kita katakan, mau kita lakukan? Tetapi jujur juga kita katakan bahwa media mainstream atau media mainstream itu adalah ruang publik yang paling beradab. Karena di sana itu nggak ada sumpah serapah. Ketika ada sumpah serapah di media media mainstream itu, hukum yang berlaku di sana. Karena ada kode etik, ada aturan hukum yang jelas di situ. Ada aturan hukum di sana. Itulah yang membedakan media sosial dan media mainstream. Nah, ketidakseimbangan inilah yang harus diatur, bukan memberi monopoli ya. Gitu. Dan itu yang harus dipertahankan oleh masyarakat ya, karena sekali lagi bukan kepentingan medianya saja, tapi kepentingan suara masyarakatnya. Yang seperti di editorial dikatakan, media juga harus berbenah diri, mengikuti perkembangan seperti yang dikatakan oleh Pak Iwan atau Pak Nugroho tadi itu. Baik, semoga kita bisa memproteksi masyarakat dengan kondisi yang terproteksi juga ya, bukan karena dipaksa.